Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa baru kelas 10 di kampus SMA Negeri 11 Bandung yang ceria. Saya dari Wakasek Kesiswaan bidang ekstrakurikuler akan memberikan materi masalah pengertian, fungsi, dan tujuan jenis ekstrakurikuler. Adik-adikku sekalian, di dalam tatanan pendidikan itu adalah ada yang namanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, sekarang yang akan saya bawakan adalah apa arti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler atau disebut ekskul adalah suatu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar sekolah, jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta membantu membentuk karakteristik peserta sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Adapun ekstrakurikuler ini adalah mempunyai payung hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060/U/93 dan nomor 080/U/1993. Kegiatan ekstrakurikuler dalam kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan masing-masing. Diperkuat lagi dengan keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia yaitu tahun 2008 nomor 39 tentang pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas. Ada suatu pendapat dari ahli pendidikan yaitu Profesor Dr. Rusli Lutan yang mengutarakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. Antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler memperpanjang pelengkapan dan penguatan kegiatan ekstrakurikuler dalam menyalurkan bakat atau dorongan perkembangan potensi anak didik mencapai tujuan maksimal. Jadi ekstrakurikuler ini adalah merupakan pelengkap dari intrakurikuler. Dan fungsi dan tujuannya adalah yang pertama adalah fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kegiatan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas menurut Akil. Dan terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada situasi pendidikan, yaitu pertama pengembangan diri, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Apa sih yang disebut dengan fungsi pengembangan? Yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan sosial peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan memberikan kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. 2. Fungsi sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan interrelasi minat, norma, dan sosial. Yang ketiga, fungsi rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana rileks, menggembirakan, menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dijadikan kehidupan peserta didik. Atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik daripada peserta didik. 4. Fungsi persiapan karir, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan peserta didik dimulai pengembangan kapasitas.
Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia tahun 2008 nomor 39 tentang pembinaan kesiswaan, kegiatan ekstrakurikuler meliputi tujuan adalah pengembangan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. 2. Memanfaatkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif bertentangan dengan tujuan pendidikan. 3. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam mencapai potensi unggulan sesuai dengan bakat dan minat. 4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlakul mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan manusia mandiri, sipil sosial. Nah, ada salah satu pendapat para ahli yaitu Profesor Nasruddin bahwa siswa dapat memperdalam dan memperluas kegiatan ekstrakurikuler dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara budaya mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan mantap dan serta mandiri, memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengajarkan pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikuler dan kebutuhan dalam keadaan lingkungan. Nah, sekarang apa sih jenis-jenis ekstrakurikuler itu? Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 8A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, berdasarkan pilihan terdapat dua jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler wajib. Merupakan program ekstrakurikuler wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu, yaitu tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 2. Ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Menurut Subroto pada tahun 1997, berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua, yaitu jenis dan kegiatan. 1. Ekstrakurikuler rutin, yaitu membentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus seperti latihan bola voli, latihan sepak bola, dan sebagainya. Ekstrakurikuler periodik dibentuk dalam kegiatan berdasarkan waktu tertentu seperti lintas alam, camping, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan menurut Mendikbud nomor 81A tahun 2001 terdapat beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu KRIDA. Artinya yaitu kegiatan kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa, palang merah remaja atau PMR, pasukan pengibar bendera atau paskibra. Di dalamnya ada karya ilmiah, kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademi penelitian dan sebagainya. Sedangkan di dalam kegiatan latihan olah bakat dan prestasi, pengembangan bakat, olahraga dan seni, cinta alam, jurnalis, teater, dan keagamaan. Nah, kesimpulannya dari semua itu bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu adalah wajib dilaksanakan oleh siswa berdasarkan bakat dan minat masing-masing. Apalagi yang masuk jalur prestasi, silahkan kembangkan di sekolah yang kamu cintai ini untuk menjadikan sumbangsi yang positif untuk sekolah yang Anda tuju. Nah, sekian pembahasan mengenai ekstrakurikuler. Silakan peserta didik untuk memilih ekstrakurikuler yang kamu cintai dan bakat. Wassalamualaikum